10 hari telah berlalu sejak Hyunwoo mengalahkan Mighty Chaos. Hyunwoo diundang dalam acara All About Hunters. Pembawa acara merasa takjub dengan kata-kata Hyunwoo saat konferensi pers sebelumnya. Hyunwoo, yang tampak santai, mengatakan bahwa ia hanya mengatakan yang sebenarnya. Pembawa acara semakin kagum dengan jawaban Hyunwoo, lalu meminta untuk memutar videonya di layar di belakang mereka. Saat konferensi pers yang lalu, di pertanyaan terakhir, seseorang bertanya kepada Hyunwoo mengenai atribut skill yang ia miliki. Hyunwoo hanya menjawab santai, mengatakan bahwa ia tidak punya atribut skill, bahkan skill biasa saja ia tidak punya. Yang ia gunakan adalah seni bela diri yang ia buat di dalam menara. Pembawa acara kemudian mengatakan, berkat Hyunwoo, komunitas seni bela diri yang katanya sudah terlupakan kini mulai muncul kembali. Terlihat di sudut ruangan terdapat 2 orang yang nampaknya adalah ahli bela diri yang telah mereka undang untuk memberi sedikit nasihat. Melihat kedua orang itu memperlihatkan seni bela diri yang mereka punya, Hyunwoo merasa bahwa mereka hanya menjual namanya untuk bisnis. Seraya ia bangkit, Hyunwoo berkata, "Sepertinya kalian salah paham." Hyunwoo mengambil sebilah pedang dan melanjutkan, "Kelihatannya akhir-akhir ini banyak orang yang menjual namaku dan berkata macam-macam tentang aku. Kalian pikir orang yang tidak tahu apapun mengenai bela diri bisa menjadi kuat hanya karena belajar seni itu. Alasan kenapa aku bisa kuat adalah karena aku yang kuat. Dengan kata lain, yang membuatku kuat bukanlah seni bela diri. Akan kuperlihatkan di sini." Seraya Hyunwoo bersiap dengan kuda-kudanya untuk menunjukkan kepada mereka, ia berkata, "Lihat dengan jelas, ini cara menggunakan pedang yang benar." Sebelumnya Hyunwoo pernah membaca di sebuah web novel dari ponselnya dan akan mencoba mengimplementasikannya dalam kenyataan. Hyunwoo mengayunkan pedang yang ia namakan teknik Blue Dragon Ray. Seketika, naga muncul dari auranya, menghantam atap dan membuat orang-orang panik. Setelah itu, Hyunwoo berkata, "Baik, mari kita simpulkan. Yang kuat itu aku, bukan kalian. Jadi lebih baik kalian jangan memanfaatkan namaku dengan sembarangan." Setelah acara itu selesai, Hyunwoo pulang dan melihat sosok Anna yang telah mengubah penampilannya, yang sempat membuat Hyunwoo tidak mengenalinya. Hyunwoo mengatakan, "Meskipun Anna dulunya adalah mantan S-Rank, aku akan memperlakukannya seperti biasa." Setelah itu, Hyunwoo pergi begitu saja. Dalam pikirannya, Anna berkata, "Sudah 10 hari aku menangani urusan akuntansi di guild ini. Sebenarnya nggak terlalu buruk, nggak terlalu sulit, dan nggak ada lembur. Cairannya biasa-biasa saja, tapi aku nggak perlu kabur ke sana kemari lagi. Tapi apa aku bisa terus begini?" Di waktu yang sama di Bandara Incheon, kepala cabang Guild Ares hendak pergi ke suatu tempat. Tujuan dari kepala cabang ini adalah untuk meminta bantuan dari Guild Domination untuk membunuh Hyunwoo, karena Hyunwoo telah merebut dungeon yang sebelumnya dimonopoli oleh Guild Ares. Hal ini membuat kepala cabang kehilangan kekuasaannya, dan ia merasa terpojok, berada di posisi yang sama dengan orang-orang yang dulu ia tangani. Meski begitu, ia tidak bisa mundur. Ia tak peduli apapun, asalkan ia bisa menghabisi Hyunwoo. Adegan berpindah ke New York, seorang individu melaporkan kepada pendiri pertama Guild Ares, Martin Brand, bahwa cabang Korea telah memindahkan kekuasaannya atas beberapa dungeon ke guild lain. "Dari apa yang telah kami selidiki, sepertinya kepala cabang Korea telah melakukan kesalahan dalam bisnis," lapor orang itu. Pendiri Guild Ares menjawab, "Seorang bisa melakukan kesalahan. Kata kesalahan bisa diterima ketika masalah sudah ditangani. Baru setelah itu, kau bisa menggunakan kata itu. Kalau ada yang melapor padaku tanpa menanganinya dengan benar, kau harus menganggap itu sebagai kegagalan, dan orang yang gagal tidak diperlukan di Guild Ares. Kau mengerti maksudku?" Orang itu bertanya, "Apa Anda mau saya menanganinya?" Pendiri menjawab, "Betul, lakukanlah dengan baik. Sambil melakukan itu, kita akan merebut kembali dungeon yang diambil, termasuk menyingkirkan mereka yang gagal." Adegan berpindah lagi, kepala cabang Guild Ares telah sampai di depan markas Guild Domination. Ia mendongakkan kepalanya ke atas dan sempat ragu, mengingat bahwa ia harus meminta bantuan kepada musuhnya, yaitu Guild Domination. Namun, ia tidak bisa mundur. Ia tak peduli apapun asalkan ia bisa menghabisi Hyunwoo. Saat akhirnya ia memasuki Guild Domination dan disambut oleh penjaganya, dengan senyum ia berpikir dalam hati,
Aku akan menghabisimu, Hyunwoo. Saat kepala cabang Guild Ares berdiri di depan pintu ruangan, hendak memasuki ruangan pimpinan Guild Domination, ia berpikir dalam hati. Tempat ini adalah tempat di mana ketua Guild Domination yang disebut sebagai Domination Dragon berada. Ketika ia benar-benar masuk, ia terkejut karena ketua Guild Domination ternyata adalah seorang gadis. Ia menundukkan kepalanya dan memberi salam kepada Miryong, pimpinan Guild Domination. Miryong tanpa basa-basi langsung berkata, kedatangan kepala cabang Guild Ares meminta bantuan kepada Guild Domination untuk mengatasi seseorang. Lalu ia bertanya, siapa nama orang itu? Seketika hal itu membuat kepala cabang terkejut. Ia memiliki firasat bahwa ia tidak boleh menyebutkan nama orang itu, namun ia berpikir lagi, jika ia pulang tanpa hasil, posisinya bisa terancam. Dengan menunduk, ia mengatakan, mungkin Anda tahu orangnya, hunter yang mengalahkan Mighty Chaos di Jerman, yaitu Hyunwoo Kim. Ia melanjutkan, jika Anda berhasil mengatasi dia, saya akan memberikan 20% dari dungeon yang dikuasai Guild Ares di Korea, dan saya tambahkan uang sebesar 800 miliar. Miryong mengangkat alisnya dan berkata, jadi begitu, kau benar-benar berkata seperti itu. Kau ingin aku mengatasi Hyunwoo Kim? Kepala cabang menjawab dengan berkeringat, ya. Miryong bangkit dari singgasananya dan bertanya dengan wajah yang intimidatif dan aura yang mencekam. Sekarang kau memintaku untuk mengatasi guruku sendiri? Seraya ia mengeluarkan serangan energi yang membuat atap dari markas Guild Domination hancur. Kepala cabang yang melihat itu dengan gemetaran berpikir dalam hati, aku kemari untuk meminta pertolongan untuk mengatasi Hyunwoo Kim. Tapi kenapa ketua Guild Domination yang memiliki Cina di genggamannya menanggapiku seperti ini? Dan dia tadi bilang guru? Kepala cabang mencoba mereda amarah Miryong dan berkata, tunggu dulu, Anda sepertinya salah paham. Tadi Anda bilang dia adalah guru Anda. Kalau memang begitu, apa saya boleh bertanya di mana Anda bertemu dengan guru Anda? Miryong menjawab, di dalam menara. Mendengar itu, kepala cabang berpikir dalam hati, aku nggak tahu kenapa Domination Dragon menganggap Hyunwoo Kim sebagai gurunya, tapi dengan ini, aku punya cara untuk bertahan hidup. Seraya ia berkata kepada Miryong, apakah Anda orang Korea? Miryong menjawab, bukan. Kepala cabang mengatakan, kalau begitu ada kemungkinan besar bahwa Hyunwoo Kim bukanlah guru Anda. Miryong bertanya, apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Kepala cabang menjelaskan, Anda pasti tahu, di dunia ini terdapat 158 menara dan setiap menara berada di berbagai lokasi yang berbeda. Menara yang ada di Korea hanya memanggil orang Korea saja, dan 15 menara di Amerika memanggil orang-orang berdasarkan daerah. Karena itu, Anda yang tinggal di Cina tidak mungkin bisa bertemu Hyunwoo Kim yang terperangkap di dalam menara selama 12 tahun. Miryong, yang masih mengeluarkan aura yang kuat, mengatakan, itu saja yang ingin kau katakan? Seraya ia melemparkan kepala cabang hingga terpental jauh ke belakang. Miryong melanjutkan, perkataanmu betul, menara itu berbeda sesuai dengan daerahnya, tapi sangat disayangkan, aku menyelesaikan menara tutorial yang ada di Korea. Mendengar itu, kepala cabang semakin cemas. Miryong melanjutkan, waktu itu aku juga sangat tidak suka. Aku mengikuti kata-kata ayahku untuk ke Korea, dan akhirnya aku dipaksa masuk ke menara. Tapi itu tidak masalah, karena aku bertemu guruku. Kepala cabang masih mengelak, mengatakan, tapi Anda belum bisa memastikan bahwa yang Anda temui di menara itu adalah Hyunwoo Kim. Miryong menjelaskan, kau masih saja bersikeras menyangkal guruku, walaupun kau kelihatannya tidak tahu apa-apa. Itu sama saja artinya kau menyangkal aku, karena sosokku yang sekarang ini dibangun berdasarkan guruku. Baju tradisional ini, rambut panjangku yang sampai ke pinggang, simbol orang itu yang digambar di punggungku, dan namaku Miryong. Apa yang kau lakukan saat ini adalah menyangkal aku. Jangan harap kau bisa mati dengan tenang. Kau berusaha mengatasi guruku, lalu menyangkal aku dan guru untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Aku jelaskan seberapa besar dosa yang telah kau buat. Adegan berpindah ke ruangan AV. Tampak ruangannya sudah lebih modern berkat dirombak habis oleh Hyunwoo. Di situ ada televisi yang menampilkan siaran dari dunia luar. Avi merasa senang berkat adanya itu semua. Ia tidak perlu lagi tidur di bangku sepanjang waktu. Lalu Avi meminta Hyunwoo untuk membuatkan sesuatu, yaitu PS5 terbaru. Hyunwoo bertanya, untuk apa?
Avi menjawab bahwa ia pernah melihat itu di televisi dan merasa bahwa itu sangat menarik dan ingin mencobanya. Hyunwoo bertanya, "Kenapa kau nggak bisa membuatnya sendiri?" Avi menjawab, "Saya ada di sini sebagai sistem manajemen untuk membantu Guardian, jadi saya tidak bisa membuatnya sendiri. Saya tidak punya wewenang." Hyunwoo yang mendengar itu menekan tombol dan seketika keluarlah PS5 keluaran terbaru. Hal itu membuat Avi senang, lalu ia berterima kasih dan memeluk Hyunwoo. Hyunwoo yang dipeluk oleh Avi berpikir dalam hati, "Aku belum menikah, tapi kenapa aku merasa seperti punya anak?" Tak lama setelah itu, Avi hendak menyampaikan sesuatu kepada Hyunwoo. Ia menjelaskan, "Mungkin yang saya katakan adalah salah, tapi untuk jaga-jaga, saya ingin menyampaikannya kepada Anda." Adegan berpindah di apartemen Sion. Mereka sedang santai-santai makan ayam goreng. Hyunwoo kepikiran perkataan Avi yang mengatakan bahwa mungkin ada climber di tingkat ke-9 yang Hyunwoo tempati saat ini. Tapi ini hanya perkiraan saja dan masih belum pasti. Avi melanjutkan penjelasannya. Sebelum Hyunwoo keluar dari menara, ada 3 crevices yang muncul. Umumnya, crevices akan hilang kalau bosnya sudah dikalahkan. Tapi 2 dari 3 crevices itu masih ada di sini. Avi tidak yakin, tapi kita harus berjaga-jaga. Tak lama setelah Hyunwoo tenggelam dalam pikirannya, Seokwon bertanya kepada Hyunwoo, "Kapan kau akan ke Jerman?" Hyunwoo menjawab, "3 hari lagi." Ternyata, ketiga temannya ingin ikut Hyunwoo untuk sekalian jalan-jalan. Hyunwoo mengatakan bahwa di sana baru saja terjadi crevices beberapa hari lalu. Kenapa harus jalan-jalan di sana, bukan di tempat lain? Lalu Seo Yeon mengatakan bahwa mereka akan sekalian mengikuti lelang yang akan dibuka 1 hari setelah Hyunwoo menerima kompensasi di Jerman. Hyunwoo bertanya, "Pelelangan apa?" Sion minta izin untuk menjelaskan. Pelelangan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Hunter Internasional. Kali ini akan diadakan di Jerman. Walaupun Leipzig hancur, jadwalnya tidak berubah. Mendengar itu, Hyunwoo langsung menyimpulkan bahwa mereka ingin ikut ke Jerman hanya untuk menumpang lingkaran sihir teleportasinya dan tidak mau naik pesawat terbang. Walau begitu, ia tetap mengizinkan mereka. Hal itu membuat ketiganya senang. Hyunwoo lalu berpikir dalam hati bahwa sambil jalan-jalan ke Jerman untuk ke pelelangan, ia juga akan mencoba mencari informasi tentang climber yang dibicarakan oleh Avi. Karena status autoritinya nggak mempan terhadap climber, meskipun terlalu rumit, ia harus tetap mencarinya satu persatu. Selain itu, ia juga ada urusan lain. Ia harus menjadi lebih kuat lagi. Ia berpikir bahwa ia sudah menjadi kuat melalui 2 pertarungan yang telah ia hadapi sampai saat ini, tapi mereka semua adalah climber kelas menengah. Kalau ada climber kelas atas yang muncul, ia harus bersiap-siap. 5 hari kemudian di Jerman, lokasi pelelangan Asosiasi Hunter Internasional. Hyunwoo dan ketiga temannya datang. Meskipun ketiganya memakai baju yang formal dan elegan, Hyunwoo tetap dengan gayanya memakai pakaian olahraga. Seorang bawahan yang tampaknya adalah tangan kanan dari kepala cabang Guild Ares membakar beberapa berkas. Kepala cabang yang tak kunjung kembali dari Guild Domination membuatnya khawatir. Tanpa kejelasan, ia memutuskan untuk melarikan diri dan membakar barang bukti yang ada. Dalam pikirannya, ia merasa bahwa kantor pusat hanya berencana untuk melenyapkan kepala cabang, dan dia hanyalah seorang bawahan yang tak punya pilihan. Tengah tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba seseorang masuk dan dengan cepat memotong tangannya. Orang itu ternyata adalah seorang knight suruhan dari kantor pusat Guild Ares. Hal itu bisa dibuktikan dengan angka yang tertulis di bawah matanya. Para knight ini adalah hunter killer yang berada di bawah kantor pusat. Dahulu mereka adalah orang-orang kuat yang menduduki peringkat S, 40 besar. Tak berniat berlama-lama, knight itu langsung menghabisi tangan kanan kepala cabang tanpa ampun. Adegan berpindah ke Jerman di mana pelelangan sedang berlangsung. Seperti biasa, Hyunwoo tampak tak terkesan sama sekali. Saat melihat daftar item yang akan dilelang, Seo Yeon berkata, "Kali ini tidak ada item S+." Sion pun menjawab, "Item S+ memang sangat jarang." Hyunwoo yang mendengar itu berpikir tentang item yang ia peroleh dari climber sebelumnya, yaitu sebuah item S+. Meskipun begitu, ia bertanya-tanya. Meski item tersebut berstatus S+, ia melihat informasi yang tertera pada item tersebut, yang menunjukkan bahwa item itu tidak memiliki skill. Hyunwoo merasa meskipun ia menjual item itu, kemungkinan besar ia tidak akan mendapatkan banyak uang. Ukurannya yang kecil dan tidak dapat digunakan sebagai senjata, serta status otoritinya yang rendah, membuatnya tak bisa melihat detail
lebih lanjut dari item tersebut. Hal ini semakin memicu rasa penasaran di dalam dirinya. Di tengah pelelangan yang membosankan itu, ia sudah merasa tak tahan untuk bertahan lebih lama. Kemudian, sebuah spear milik Aslan muncul di panggung pelelangan. Hyunwoo mencoba untuk melihat informasi terkait tombak tersebut, namun karena status otoritinya yang rendah, ia tak dapat melihat detail lebih lanjut. Rasa kesal pun mulai muncul, dan ia memutuskan untuk keluar dari pelelangan. Begitu ia melangkah keluar gedung pelelangan, tiba-tiba seseorang menyerangnya dari belakang. Serangan itu membuat Hyunwoo terkejut, namun dengan cepat ia menghindari serangan tersebut. Ternyata, orang-orang itu adalah knight yang diutus oleh Gil Ares untuk membunuhnya. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa mereka adalah 4 orang mantan S-Rank yang masuk dalam 40 besar. Hyunwoo yang muak mendengarkan perkataan mereka segera melemparkan batu ke arah orang yang baru saja berbicara. Batu itu mengenai sasaran dan membuat orang tersebut terjatuh. Kalian selalu begitu. Sok jago, padahal tidak tahu cara bertarung, kata Hyunwoo dengan nada mengejek, sambil mengambil batu lain yang ada di dekatnya. Aku akan menghukum kalian dengan ini, lanjutnya, membuat keempat knight itu panik dan ketakutan. Sementara itu, di pusat Gil Ares, pimpinan pusat bertanya kepada staf di dekatnya tentang kemungkinan apakah knight-knight yang dikirim bisa membunuh Hyunwoo. Staf itu menjawab bahwa lawan mereka adalah orang yang sudah mencegah malapetaka 2 kali. Mendengar itu, pimpinan pusat hanya tersenyum dan berkata, "Sudahlah, tak apa-apa. Dari awal, aku memang tak berpikir 4 knight bisa mengalahkan Hyunwoo. Ini hanya percobaan untuk melihat seberapa efektif artefaknya terhadap Hyunwoo. Di samping itu, aku juga ingin memastikan hal lainnya." Di sebuah ruangan yang gelap, seseorang melapor kepada sosok yang memiliki aura ungu yang mencekam. Hingga saat ini, sudah ada 2 climber yang dikalahkan oleh Guardian tingkat ke-9, lapornya. Sosok tersebut tertawa terbahak-bahak dan bertepuk tangan, seolah mengira bahwa Guardian tingkat ke-9 akan menjadi korban dari climber selanjutnya. Dengan penuh rasa ingin tahu, sosok itu bertanya, "Siapa climber berikutnya?" Orang yang melapor itu menjawab, "Masih belum ditentukan." Sosok itu semakin tidak sabar, menyadari adanya penghalang yang membuat segalanya berjalan lebih lambat. Adegan berpindah ke ruang santai di rumah pelelangan, di mana Hyunwoo baru saja mengumpulkan banyak rampasan setelah mengalahkan knight-knight yang diutus untuk membunuhnya. Ia mengeluarkan semua item yang ada di kantong rampasannya, lalu memeriksa satu persatu dengan status autoritinya. Ada beberapa item dengan nama aneh seperti Faker F-173, Faker F-151, Faker F-12, dan Faker F-199. Meskipun item-item itu berstatus S+, Hyunwoo merasa bingung. Nama-nama item yang berawalan Faker, pot biap yang berarti penipu atau pembohong, membuatnya merasa ada yang tidak beres. Dengan keraguannya, Hyunwoo menduga bahwa item-item tersebut mungkin adalah buatan. Meskipun ia tak dapat memastikan siapa yang membuatnya, ia pun mencoba mengingat-ingat kejadian sebelumnya. Penyerang yang datang kemarin memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hunter yang pernah ia hadapi. Mereka seakan tahu lokasi Hyunwoo dan tampaknya sudah mempersiapkan diri sebelum menyerangnya. Hyunwoo pun menyimpulkan 2 kemungkinan. Pertama, mereka adalah orang-orang yang dikirim dari Gil Ares. Kedua, karena ia tidak merasa memiliki musuh lain selain Gil Ares, maka ia tak perlu memikirkan kemungkinan lain. Namun, setelah berpikir panjang, ia tidak menemukan jawaban yang pasti. Yang jelas, ia harus mencari tahu siapa yang mengirim para penyerangnya itu. Ia pun memutuskan untuk mencari kepala cabang Guild Ares. Singkat cerita, Hyunwoo tiba di gedung Guild Ares cabang Korea. Tanpa basa-basi, ia memukul seorang staf yang ada di sana dan mencari keberadaan kepala cabang. Namun, staf tersebut yang tampaknya ketakutan, bersujud dan mengatakan bahwa kepala cabang sedang pergi selama 4 hari ke Tiongkok, tepatnya di Beijing. Staf tersebut menjelaskan bahwa kepala cabang bertujuan untuk bertemu dengan Guild Domination. Adegan berpindah ke apartemen Sion, di mana Hyunwoo dan Sion sedang santai menikmati waktu bersama. Hyunwoo bertanya kepada Sion, "Apakah kau tahu tentang Guild Domination?" Sion yang melihat Hyunwoo penasaran, kemudian menjawab, "Guild Domination? Mereka sudah mendominasi seluruh dungeon di Cina." Hyunwoo yang terkejut mendengar itu bertanya, "Bukannya kemarin kau bilang 50%, memangnya semudah itu?" Sion pun menjelaskan,
Tentu saja tidak mudah. Berbeda denganmu yang mengakuisisi dungeon milik Ares dengan melewati banyak proses, di Tiongkok, dungeon bisa diakuisisi secara paksa. Hyunwoo terkejut mendengar hal ini dan bertanya, "Jadi, hukum di Tiongkok seperti itu. Siapa yang kuat, dia yang menang." Sion menjelaskan lebih lanjut. Sebenarnya, awalnya tidak seperti itu. Hal ini terjadi sekitar 3 atau 4 tahun lalu, dan ada banyak rumor yang mengatakan bahwa di balik layar, yang mengatur semua hukum itu adalah pimpinan Guild Domination. Dan setelah hukum itu berubah, Guild Domination mulai muncul dan memperluas kekuatan mereka. Sion menambahkan, namun cerita ini bukanlah sesuatu yang bisa benar-benar dipercaya. Hyunwoo, yang sudah mengetahui bahwa ketua Guild Domination adalah muridnya dulu, teringat kembali pada kejadian masa lalu. Ia ingat kata-kata yang pernah ia ucapkan kepada muridnya ketika muridnya sudah berada tepat di depan portal untuk keluar dari menara. "Pergilah muridku, dan walaupun sudah ada di luar, jangan pernah lupakan yang aku katakan. Tidak ada orang lain di dunia ini yang lebih kuat darimu selain aku. Semua yang lain harus berada di bawahmu." Namun, saat itu muridnya sempat mengatakan sesuatu yang terdengar unik, tetapi Hyunwoo tidak benar-benar mendengarnya. Meskipun samar-samar, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Setelah mengenang hal itu, Hyunwoo berdiri dan mengatakan, "Aku akan pergi." Sion yang heran bertanya, "Tiba-tiba banget, mau pergi kemana?" Hyunwoo menjawab, "Ke Tiongkok, lebih tepatnya Beijing." Malam itu, di Istana Guild Domination di Beijing, Tiongkok Miryong terbaring di tempat tidurnya. Namun pikirannya tak bisa lepas dari kenangan yang sudah 4 tahun berlalu. Meskipun waktu telah berlalu, ingatannya tentang menara itu masih begitu jelas. Menara itu adalah titik balik dalam hidupnya, di mana ia menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Di saat itu, ia bertemu dengan gurunya, seseorang yang mengajarkan padanya arti kasih sayang yang tulus, sesuatu yang tak pernah ia terima dari ayahnya yang tak pernah menganggapnya sebagai anak. Gurunya mengajarkan cara hidup mandiri di dunia ini. Miryong bangkit dari tidurnya dan membuka jendela, menatap langit malam. Dengan suara yang penuh tekad, ia berkata, "Tunggu aku, guru. Sebentar lagi, aku akan menemuimu." Keesokan harinya, masih di Tiongkok, 2 knight dari Guild Ares sedang membicarakan cara untuk membunuh Hyunwoo. Mereka ragu karena sebelumnya Hyunwoo telah mengalahkan 4 rekan mereka. Namun tujuan utama mereka berada di Tiongkok adalah untuk menghabisi kepala cabang Guild Ares, yaitu Seonwoo Heuk. Saat mereka tengah berdiskusi, tiba-tiba terjadi getaran hebat, seperti gempa. Salah satu knight terlempar ke tembok di belakang mereka. Tak berhenti di situ, knight satunya langsung diserang oleh seseorang. Meskipun ia sempat menangkis serangan itu, pedangnya hancur karena benturan dengan pedang sang penyerang. Ternyata yang menyerang knight itu adalah bawahan dari Miryong. Alasan serangan mendadak ini adalah karena para knight tersebut telah membunuh bawahan Seonwoo Heuk yang bernama Cheon Myung Woo, yang dikenal sebagai tangan kanan kepala cabang. Seharusnya, orang yang membunuh Cheon Myung adalah pimpinan Guild Domination. Adegan berpindah ke rumah Seoyeon, tempat Hyunwoo sedang menunggu lingkaran teleportasi yang dibuat oleh Ana. Tujuan awal Hyunwoo ke Tiongkok hanyalah untuk membunuh Seonwoo Heuk dan kembali ke Korea. Namun, mengenang masa lalu kelamnya yang telah disebarkan oleh murid pertamanya membuatnya merasa mual. Saat lingkaran teleportasi terbuka, Hyunwoo melangkah ke dalamnya. Begitu matanya terbuka, ia terkejut melihat bangunan yang terletak di depannya. Bangunan milik Guild Domination dengan lambang tengkorak di daun pintunya. Di atas pintu, terdapat pelang yang bertuliskan, "Yang ada di atasmu hanyalah langit." Melihat itu, Hyunwoo merasa muak. Tanpa ragu, ia melompat tinggi, berniat menghancurkan pelang itu terlebih dahulu sebelum menghabisi Seonwoo Heuk yang sedang disekap di Guild Domination. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, bawahan Guild Domination menyerang Hyunwoo secara bersamaan. Hyunwoo menyadari bahwa teknik yang mereka gunakan sama dengan yang ia ajarkan kepada muridnya. Ia merasa tak habis pikir, tetapi dengan cepat ia bersiap dalam posisi kuda-kuda, siap menggunakan seni bela diri yang telah ia kuasai. Seketika, ia menghilang dari tempatnya dan muncul di tengah-tengah kerumunan bawahan Guild Domination, menghempaskan mereka satu persatu. Setelah semua bawahan Guild Domination tergeletak, terdengar seseorang memanggil, "Guru!" Hyunwoo menoleh ke arah sumber suara, dan di sana ia melihat Miryong. Begitu Miryong melihat Hyunwoo, ia langsung menyadari seni bela diri,
teknik dan postur tubuh yang dikenalnya dengan sangat baik. Yang paling ia ingat adalah tatapan Hyunwoo yang selalu merendahkannya. Miryong memanggilnya sekali lagi, "Guru, benarkah?" Hyunwoo memejamkan mata sejenak, menghela napas dalam-dalam, dan kemudian menjawab, "Apa kabar muridku?" Miryong melakukan semua ini demi gurunya. Ia melakukan segala cara untuk memberikan tempat bagi Hyunwoo. Ia mengubah hukum dan segala gelar yang ia peroleh selama proses itu tak berarti apa-apa, semuanya hanya untuk gurunya. Dengan segala rasa hormat, Miryong memberikan salam kepada gurunya, Hyunwoo. Akhirnya, ketua guild raksasa di Tiongkok, Guild Domination, Domination Dragon, yang berada di ranking kelima dunia, sujud di hadapan Hyunwoo. Begitu Hyunwoo memasuki markas Guild Domination, ia dipersilakan duduk di singgasana yang telah disiapkan oleh Miryong. Hyunwoo terkejut begitu melihat singgasana tersebut. Seluruhnya terbuat dari emas, dan ia mengira itu adalah warisan budaya Tiongkok. Miryong yang melihat Hyunwoo terkejut, mengira bahwa ia tidak suka dengan singgasana tersebut, lantas mengatakan bahwa ia akan membunuh orang yang membuat singgasana itu. Hyunwoo yang mendengarnya semakin terkejut dengan kata-kata Miryong dan kemudian berkata, "Hentikan omong kosong itu. Diam saja, murid." Akhirnya, Hyunwoo pun duduk di singgasana itu, terkesan dengan betapa banyak uang yang digunakan untuk membuatnya. Setelah itu, Hyunwoo berniat untuk melihat informasi status Miryong, dan di layar notifikasi, ia melihat nama Miryong, usia 21 tahun, dengan status yang luar biasa kuat. Namun, yang lebih menarik perhatiannya adalah kecenderungannya yang sangat loyal, sesuatu yang tak mengherankan mengingat sikap Miryong terhadapnya. Lalu, Hyunwoo bertanya kepada Miryong, "Apakah ada orang bernama Seon Woo Heuk?" Dengan segera, Miryong mengantarkan Hyunwoo ke ruang penyiksaan, tempat Seon Woo sedang meronta-ronta. Hyunwoo yang melihat Seon Woo dalam keadaan seperti itu, bertanya kepada Miryong, "Kenapa Seon Woo bisa seperti itu?" Miryong menjelaskan bahwa ia telah menangani Seon Woo, karena orang itu telah meminta untuk membunuh guru Hyunwoo. Hyunwoo kemudian menginjak kepala Seon Woo dengan kasar, seolah menyapanya. Seon Woo yang melihat Hyunwoo berdiri di depannya, berteriak meminta tolong. Hyunwoo menjawab, "Baiklah, aku akan menolongmu, tapi engkau harus menjawab pertanyaanku dengan benar." Seon Woo yang mendengar itu bertanya, "Pertanyaan apa?" Hyunwoo menjawab, "Pertama-tama, ceritakan apa yang terjadi di Jerman." Adegan berpindah di bunker bawah tanah di pinggiran kota New York, di mana rapat sedang berlangsung di antara petinggi Guild Ares, termasuk pimpinan pusat dan beberapa knight. Pimpinan pusat memberikan tugas kepada mereka dengan imbalan artefak kelas SST+. Kejutan pun melanda, karena dengan artefak itu berarti orang yang dulu berada di posisi 6 bisa kembali ke posisi puncak. Para knight merasa itu hal yang mustahil, karena selama ini belum ada artefak SST Plus yang pernah muncul. Pimpinan pusat mendengar keraguan mereka dan berkata, "Kalian kira aku bohong? Memang artefak SST Plus belum pernah dipublikasikan kepada dunia, tapi sekarang akan aku tunjukkan kepada kalian." Adegan berpindah lagi ke kantor pusat Guild Goguryeo, tempat Seo Kwon, Seo Yeon, dan Sion sedang berkumpul, membahas suatu artefak. Sion bertanya, "Kapan kita akan mencari artefak lagi ke labirin? Aku merasa perlu meningkatkan kemampuanku." Seo Kwon menimpali bahwa kemampuan mereka stagnan, karena mereka lebih fokus dalam mengelola guild. Ditambah lagi, mereka bertiga langsung teringat pada Hyunwoo. Sion berkata, "Hanya saja, setelah Kak Hyunwoo kembali, aku merasa kecil dibandingkan dengannya." Sementara itu, di Guild Domination, Hyunwoo mengetahui bahwa knight yang menyerangnya sebelumnya bukanlah suruhan dari Seon Woo, melainkan dari pimpinan pusat Guild Ares. Hyunwoo melihat sebuah item yang terjatuh dari knight yang disekap oleh Guild Domination, dan saat memeriksanya, ia mendapati bahwa itu adalah artefak kelas ST+. Namun, di bawahnya tertera tulisan Faker F 111.1. Dengan begitu, Hyunwoo akhirnya menyadari bahwa pembuat artefak itu adalah pimpinan pusat Guild Ares. Seraya berpamitan, Hyunwoo berkata pada Miryong, "Aku akan menangani Guild Ares dulu. Setelah itu, aku akan bicara lagi denganmu." Miryong yang mendengar itu segera memanggil para bawahannya. Dengan aura yang mencekam penuh intimidasi, Miryong memerintahkan, "Mulai sekarang, dengarkan baik-baik. Kalau ada member Guild Ares di wilayah kita, tangkap dan bunuh mereka semua."